Kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Istilah atau kata modern berasal dari kata Latin yang berarti sekarang ini. Istilah modern ini ditujukan untuk perubahan peradaban, yakni dari peradaban yang bersifat lama menjadi peradaban yang bersifat baru. Banyak istilah yang digunakan terkait dengan pembaruan dalam Islam, yaitu tajdid, islah, reformasi, modernisasi, dan lain-lain. Yang pertama sendiri, tajdid sering diartikan sebagai islah dan reformasi, yang berarti menghidupkan dan membangkitkan kembali ilmu dan amal sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Istilah modernisasi berarti menyesuaikan kembali dengan paham-paham yang lama yang tidak sesuai dengan semangat perkembangan sains dan teknologi modern. Modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dan Islam menunjukkan adaptabilitasnya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasarnya. Contohnya dalam akidah, Islam merespon modernisasi dengan memperbarui pemahaman tauhid, memastikan bahwa konsep keesaan Allah tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin rasional ini. Dan contoh lain adalah di bidang pendidikan. Pesantren dan sekolah-sekolah Islam mulai menggabungkan kurikulum agama dengan kurikulum modern seperti pelajaran sains dan kewirausahaan. Hal ini menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis dan juga spiritual. Hal ini menciptakan generasi yang paham ajaran agama dan juga siap menghadapi tantangan dunia modern. Contoh lainnya adalah di ranah budaya. Adaptabilitas Islam terlihat dalam tren hijab modern yang memadukan nilai kesopanan dengan desain kontemporer, memungkinkan generasi muda Muslim merangkul identitas mereka tanpa merasa terasing dari generasi sekarang. Dan tentunya yang menjadi dasar semua perkembangan di atas adalah bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Islam mengapresiasi ilmu sebagai jembatan antara keimanan dan rasionalitas. Contohnya adalah pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Al-Zumar ayat 9. Melalui teknologi, karya ulama dan pemikiran agama dapat disebarkan secara global. Dan dalam skala lebih kecil, perkembangan adaptabilitas ini dapat dilihat dari development aplikasi-aplikasi Islami seperti Al-Quran digital, penunjuk arah kiblat, pengingat sholat, dan juga aplikasi lain sebagainya. Perkembangan ini membuktikan bahwa agama dan sains bukanlah entitas yang terpisah dan nilai-nilai spiritual dapat berkembang dan tetap relevan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan yang didasarkan rasional atau akal dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Islam pun menganjurkan agar manusia jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dimilikinya, karena berapapun ilmu dan pengetahuan yang dimiliki itu masih belum cukup untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 27 berbunyi yang artinya, "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 lagi sesudah keringnya, niscaya tidak ada habis-habisnya." Dituliskan kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian kesimpulan dari semua itu adalah Islam bukan agama klasik, sehingga Islam bisa tetap hidup pada masa modern. Kedua, Islam agama yang bisa menyesuaikan pada zaman. Lalu yang terakhir, Islam dan kebudayaan tidak hanya merupakan warisan masa silam, namun juga salah satu kekuatan penting yang cukup diperhitungkan. Untuk membuktikan kompatibilitas Islam dengan modernitas sekarang ini, saya akan mewawancarai salah satu teman saya dari prodi yang sama di Teknik Kimia Angkatan 2024. Ya, ini samping saya sudah ada teman saya. Bisa kenalan dulu kali, Mas? Boleh. Ya. Oke, aku Muhammad Irza Fazari dari Teknik Kimia Angkatan 24 juga, sama saya temannya Mas Jadu. Ya, oke. Oke, terima kasih kenalan. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi kalau Mas ini punya aplikasi Islami nggak di HP-nya? Aplikasi Islami itu yang kayak gimana, Mas? Wah, mungkin yang bisa membantu dalam ibadah tentunya. Kalau aplikasi Islami yang di HP ku itu ada aplikasi Al-Quran. Ada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada include-nya juga yang pengingat azan juga itu. Oh, jadi satu paket gitu. Iya. Apa kalau boleh tahu lebih lengkapnya lagi fitur apa aja tuh, Mas? Tentu saja yang paling utama itu ada Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, lalu ada azan, lalu ada kiblat kalau nggak salah ingat ya. Wow, penunjuk arah kiblat. Ya, seingat saya itu. Saya lebih mencetnya yang Al-Quran, nggak bahas yang lain. Oke. Kalau di widget itu ada pengingat salat gitu ada. Jadi dari yang satu aplikasi itu seberapa sering kepakainya tuh, Mas? Jujur ya,
jarang kepake. Jarang kepake, secara Ya. jujur aja, nggak apa-apa. Karena memang bagi saya kalau baca Al-Quran itu lebih enak di Al-Quran, langsung baca langsung. Lebih enak sering baca langsung ya. Daripada di HP pusing mata saya. Udah pusing. Iya. Jadi menurut Mas juga emang lebih efektif baca secara langsungnya Iya, daripada dari aplikasinya. HP. Maksudnya kalau HP itu kan pegel karena cahaya, udah itu. Terus ya enaknya HP itu bisa dibaca di mana-mana. Biasanya kalau HP itu kalau emang kalau di kelas kalau ada apa gitu, ada apa disuruh buka Al-Quran kan carinya di situ. Kalau di Iya. rumah tetap enaknya pakai Al-Quran gitu. Menurut saya lebih enak itu. Lebih enak sore ini. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya di era modern ini ya Mas, di mana media sosial tuh udah kayak makanan sehari-hari banget ya. Ya, Baik berita maupun konten apapun, video segala macem. Dengan kayak seberapa deras arus informasi mengenai agama Islam tersendiri ya, baik yang berita positif maupun negatif, itu menurut Mas kayak ini enggak Mas, ngeganggu pandangan Mas soal agama Islam tersendiri? Apakah Mas jadi ragu atau kayak justru biasa aja atau malah memberi kesan positif ke Mas ya? Dengan adanya media sosial ya. Iya. Bagi saya sih media sosial itu tidak tidak memperburuk keimanan saya. Bagiku malah ada di medsos itu ada ilmu. Kalau pasti kalau hal yang membuat iman saya goyah, saya pasti menghindari hal-hal tersebut. Oh, Saya bukannya kalau media sosial itu cari kalau ketemu apa kayak dakwah gitu ya saya lihat gitu kan, nambah-nambah ilmu juga yang kayak gitu. Betul, Jadi bagi saya nggak membuat ragu sih kalau media sosial, paling cuma di pelajaran PAI di kelas matkul itu kadang jadi mempertanyakan gimana itu. Iya, aduh. Itu salah siapa? Menurut kamu? Saya sih no comment ya. Ya. Kalau menurut Mas sendiri ke sosial media ini ya, dari pendapat Mas juga, seberapa besar sih kalau untuk menyebarkan informasi Islam ini ke kalangan-kalangan muda zaman sekarang? Cara kerjanya sosial media itu tergantung pemakainya, yaitu algoritma yang pemakainya. Semakin usernya itu misalnya melihat konten-konten apa gitu, pasti yang dimunculkan pasti kontennya itu. Betul. Tapi mungkin ada satu, nggak tahu juga sih cara kerjanya sosial media, tapi bagi saya kalau menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam, dakwah gitu, itu efektif. Efektif ya. Kadang ada orang juga yang menemukan konten tersebut lalu menyimak baik-baik, memahami baik-baik, mendapat ilmunya jadinya. Jadi kayak jadi ya lebih berwawasan tentang ilmu tersebut. Jadi apa salahnya kita menyebarkan ilmu? Nggak ada Betul, salahnya, benar, kecuali ilmunya itu ilmu buruk. Betul. Hal-hal yang mengajak kejahatan ini jelas-jelas itu sebuah kesalahan kan. Kalau baik dan juga bermanfaat itu kan itu pahala jariah, barangkali nanti orang lain juga ngajarin ke orang lain juga gitu. Jadi menurut saya sangat efektif bagi kita kalau menyebarkan ilmu dakwah di media sosial, dengan juga dibumbuhi hal-hal yang modern lah, misalnya Betul kalau sekali. meme gitu kan kadang ada di FB ya. Contohnya aku ikut grup meme dakwah Islam. Nah, Wah. gitu. Kalau Mas sendiri ada influencer tertentu nggak soal kayak informasi Islami gitu atau dakwah mungkin? Kalau jujur dari saya, teman saya sering nge-share di IG itu Ustadz Adi Hidayat ya. Oke. Ya, yang sering nge-share itu. Terus sama siapa ya? Siapa itu? Lupa namanya. Yang masih muda itu loh. Ustadz siapa ya? Aku lupa, ada satu ustadz juga. Ya, itu kadang sering lewat di berandaku gitu. Oke. Siapa lagi ya? Influencer. Ya paling sering ya Ustadz di Hidayat itu sih. Oke. Paling sering di-share ke aku dari teman. Oke. Baik Mas, mungkin cukup wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Yeah. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.